warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Bapak dan Ibu dosen LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Perkenalkan, saya Ahmad Afandi Sangaji, mahasiswa PPG dalam jabatan PAI batch 1 tahun 2022 LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan nomor peserta PPG 810478 000001, NIM PPG 21701179, nomor daftar ujian 2022-2058788. Saya adalah guru PAI di SMP Negeri 20 Buru, Kabupaten Buru. Hari ini, Senin 18 Juli 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di SMP Negeri 20 Buru, kelas 8, dengan materi pembelajaran makanan dan minuman yang halal dan haram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai gerak. Depan, gerak. Gerak. Baik, anak-anak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang semuanya. Siang. Hari ini bagaimana semuanya kabarnya? Baik. Ya. Kiranya patut kita bersyukur kepada Allah pada hari ini atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa berlimpah niatnya, terutama nikmat sehat, kita bisa berkumpul dalam majelis ilmu yang mulia. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita awali dulu dengan berdoa bersama-sama. Silakan untuk berdoa diserahkan dipimpin berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya. Semoga dengan berdoa secara bersama-sama tadi semakin menguatkan iman kita, semangat kita dalam belajar, dan semoga senantiasa ya waktu-waktu kita untuk belajar senantiasa terlimpah berkah dan dicatat sebagai amalan pahala. Nah, anak-anak semuanya, untuk menambah nilai keberkahan kita, ya, mari kita mengaji surat pendek dulu, ya, dipimpin oleh salah satu dari teman Anda. Silakan untuk yang pertama. Yang berikutnya, yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas, ilahin nas, min
absensi kehadiran dulu. Aris Munandar, Asila, Derianto, Dewi Ayu, Egi Erlangga, Fahrel Ipak, Fauzan, Indah Mega, Kasan Pramono, Lovin Mahardika, Nabila, Rizky Adit Kurniawan, Sinta, Suhar Handoyo, Syahrani, Tiara Min. Lengkap ya ini ya. Luar biasa. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita yel-yel dulu dan nanti kita bermain game sebentar supaya kita semangat lagi di siang hari ini. Setuju ya? Setuju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Siapa kalian? Mana ceriamu? Senyum mantap. Berkali-kali. Sikap sempurna. Mulai. Luar biasa, tepuk tangan. Kita ada pagi. Siap? Mau? Boleh. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu kali lagi, yang terakhir. Siap? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selesai. Akan hidup kembali. Nah, ya. Pada pertemuan kita di siang hari ini, kita akan mempelajari satu bab pembelajaran, yaitu tentang makanan dan minuman yang halal dan haram. Membuat peta konsep, ya. Nah, peta konsep pembelajaran kita pada hari ini tentang makanan dan minuman yang halal ataupun yang haram. Yang pertama, hukum terbagi dalam 2 hukum, ya, yaitu halal dan haram. Nah, 3 hal mutlak yang harus dipenuhi. Yang pertama, untuk memenuhi syarat makanan atau minuman tersebut memiliki hukum halal, yaitu wujud atau jenisnya masuk kategori halal. Yang kedua, cara mendapatkannya halal. Yang ketiga, proses pengelolaannya juga halal. Kemudian untuk yang haram, maka memiliki 3 ketentuan yang sama juga. Yang pertama, wujud atau jenisnya masuk kategori haram. Yang kedua, cara mendapatkannya juga haram. Yang ketiga, proses mengolahnya. Nah, di sini makanan halal dan haram ini harus beresensi pada salah satunya, yaitu perwujudan sikap mulia. Yang paling utama, yang paling pokok dari cerminan sikap mulia adalah membiasakan diri kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjadi makanan dan minuman yang halal. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, memahami pengertian makanan halal dengan benar.
Yang kedua, memahami jenis-jenis makanan dan minuman halal dengan benar. Kemudian yang ketiga, ini sebagai dasar pertama, yaitu kita mengetahui dalil nakli tentang makanan dan minuman halal dengan benar. Makanan minuman yang halal, ya, ini akan membuat hidup kita menjadi sehat dan senantiasa bernilai berkah. Yang kedua, keberkahan. Yang ketiga, makanan dan minuman halal adalah kunci kesehatan dan keberkahan. Sampai di sini dipahami ya? Ya. Inilah dalilnya. Tadi dalil itu terdiri dari dua macam. Yang pertama, Al-Quran dan hadis. Ya. Dalil makanan dan minuman yang halal. Yang pertama berasal dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurullaha in kuntum iyyahu ta'budun. Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Yang kedua adalah Al-Quran surat Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullahal ladzi antum bihi mu'minun. Artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Kita tambah dengan dalil yang berasal dari hadis Nabi, ya. Al-halalu ma akalallahu fi kitabihi wal haramu ma haramallahu fi kitabihi wa ma sakata anhu fa huwa mimma afalakum. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi. Artinya, apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, dan apa yang diharamkan oleh Allah di dalam kitabnya adalah haram. Jadi di sini sangat tegas ya. Yang halal berarti halal, yang haram berarti haram, tanpa pengecualian. Dan apa yang dibiarkan atau tidak diterangkan, maka barang itu termasuk yang dimaafkan. Artinya dimaafkan ini diperbolehkan. Di sini kita lihat ketentuan makanan halal, ya. Kriteria-kriterianya apa saja? Yang pertama, wujud dan jenisnya harus halal. Yang kedua, cara mendapatkannya halal. Yang ketiga, proses mengolahnya halal. Yang terakhir, tidak kotor dan menjijikkan. Ada pertanyaan sampai di sini? Baik. Nah, ini adalah wujud atau jenis makanan yang masuk kategori makanan halal. Yang pertama, binatang ternak. Contoh binatang ternak itu apa? Kambing, ayam, kerbau, ayam, bebek, domba. Yang kedua, semua hewan yang hidup di laut. Namanya apa? Ikan, Siput, laut, halal. Berikutnya, bangkai. Khusus pada dua jenis bangkai. Yang pertama adalah ikan dan belalang. Yang terakhir, hewan halal menurut mayoritas para ulama. Definisi makanan dan minuman.
Dalam bahasa Arab, makanan memiliki nama lain at-imah, sedangkan minuman as-ribah. Kata makanan disebut dengan at-imah, minuman disebut as-ribah. At-imah merupakan bentuk jamak dari kata ta'am yang berarti apapun yang dimakan oleh manusia. Sedangkan as-ribah merupakan kata jamak dari syaraf yang berarti apapun yang diminum oleh manusia. Untuk pembahasan lebih lanjut, nanti saya akan membentuk kelompok belajar, kelompok diskusi, di mana nanti kelompok Anda akan membedah materi ini dengan menggunakan poster, beragam poster nanti untuk proyek kelompok Anda. Nah, nanti Anda mendeskripsikan gambar ini masuk kategori apa atau dengan penjelasan apapun menggunakan beragam sumber, diskusikan dengan teman satu kelompok. Nah, nantinya ketika Anda sudah selesai menggambarkan ini, ya, poster ini, maka poster ini akan dikunjungi oleh kelompok-kelompok yang lain. Jadi nanti semua kelompok akan berkunjung ke kelompok yang lain secara merata. Kita nanti akan buat 5 kelompok dan nanti saya akan menjelaskan lebih detailnya bagaimana, ya, sistematisnya tugas kelompok Anda. Sudah siap semuanya? Nah. Masing-masing kelompok sudah terbentuk dan sudah siap. Saya ingin mengecek kelompok satu. Untuk kelompok satu, kelompok Al-Malik. Kelompok 2, Al-Jabar. Untuk kelompok 3, Al-Basir. Kelompok 4, Al-Qudus. Terakhir kelompok 5, Al-Jin. Baik, perhatikan semua. Untuk kelompok sudah terbentuk dan masing-masing kelompok sudah menetapkan nama kelompok. Yang pertama adalah kelompok Al-Malik, yang kedua kelompok Al-Jabar, 3 kelompok Al-Basir, 4 kelompok Al-Qudus, 5 kelompok Al-Mukmin. Ya. Nah, nanti yang masing-masing kelompok langsung menetapkan siapa ketua kelompoknya. Sebelum saya bagikan galeri poster-poster untuk proyek Anda, ya, kita akan menyimak dulu satu video untuk penambahan pemahaman materi menjadi referensi Anda sebelum nanti dilanjutkan dengan kerja kelompok atau diskusi kelompok dengan menggunakan referensi buku dan sumber-sumber lainnya. Silakan diperhatikan.
menjadi tambahan referensi, termasuk tadi sudah disinggung jenis makanan dan minuman yang masuk kategori selain halal yaitu haram. Baik, sekarang masing-masing ketua kelompok sudah ditunjuk? Sudah ya? Nah, nanti poster Anda ini nanti akan ditempel di dinding. Jadi nanti menempati 5 pos. Setiap pos diisi 2 orang penjaga yang nanti bertugas untuk menjelaskan pada kelompok lain yang datang berkunjung. Jadi 2 orang di pos menjaga poster, 2 orang nanti berkunjung ke kelompok yang lain. Paham ya? Silakan mulai dikerjakan. Perhatikan semuanya, 5 kelompok sudah selesai. Setelah ini masing-masing kelompok menempelkan poster di posnya masing-masing sesuai yang sudah ditetapkan. Ya. Nah, teknisnya nanti ya 2 orang yang sudah ditunjuk ketua kelompok menjaga poster. Dan tugasnya nanti adalah menjelaskan kepada kelompok lain yang datang berkunjung. Setiap kunjungan akan saya beri waktu sehingga ya menyesuaikan dengan aba-aba. Kalau sudah selesai atau aba-aba berlanjut, maka harus melanjutkan kunjungan ke kelompok berikutnya. Jadi 2 orang tiap kelompok menjaga poster, 2 lain berperan sebagai pengunjung.
Misalkan kelompok 1 datang berkunjung ke kelompok 2. Kelompok 2 menjelaskan ke kelompok 1 sebagai tamu. Kelompok 1 setelah mendapat penjelasan dari kelompok 2 boleh mengajukan pertanyaan. Jika dirasa cukup dan waktu habis, aba-aba untuk lanjut kunjungan, maka kelompok 1 melanjutkan kunjungan ke kelompok 3. Di kelompok 3 sama, kelompok 3 akan menjelaskan ke kelompok 1. Selesai, kelompok 1 melanjutkan kunjungan ke kelompok 4. Setelah selesai di kelompok 4, lanjut ke kelompok 5. Jadi secara berurutan. Kelompok 5 datang berkunjung ke kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Paham ya? Paham. Nah, baik, sudah siap semua? Nah, kalau sudah, silakan masing-masing menempel di posnya. Yang bertugas langsung berdiri di pos, yang 2 kembali ke tempat duduknya. Persiapan kunjungan. Kunjungan mulai. Kunjungan berlanjut ke kelompok berikutnya. Waktu kunjungan tadi masuk kunjungan berikutnya. Waktu kunjungan selesai, semua kelompok sudah melakukan kunjungan, artinya proyek semua kelompok
sudah diketahui dan dipahami ya. Di tiap kelompok tadi mendeskripsikan 2 poster, ya. Ada 5 kelompok juga secara mendatang melakukan kunjungan dan mendapatkan penjelasan. Ya. Tiap kelompok poster ada yang 1 makanan jenis halal, 1 makanan jenis haram. Ada yang kedua-duanya halal, ada yang kedua-duanya haram. Sudah puas mendapatkan penjelasan dari kelompok yang dikunjungi? Enggak ya? Baik. Ya. Nah, anak-anak semuanya, deskripsi dari poster yang sudah dilaksanakan tadi, ya, tentunya menambah pengetahuan Anda semua karena dari masing-masing kelompok memiliki penjabaran masing-masing. Ya. Nah, refleksi kegiatan kita dalam pembelajaran hari ini intinya adalah, silakan dilihat, disimak bersama-sama. Terdapat 5 keutamaan. Yang pertama, makanan yang halal dapat menyebabkan rohani berhubungan dengan hati dan pikiran. Artinya, dengan makanan yang halal, pikiran kita menjadi tenang, hati kita menjadi tenang. Yang kedua, makanan yang halal dan minuman yang halal, ya, ini merupakan bentuk ridho dari Allah. Yang ketiga, ya, amal ibadah diterima. Berikutnya yang keempat apa? Doa yang sudah dikabulkan. Yang terakhir, terhindar dari perbuatan dosa karena ia telah menjaga diri dari hal yang diharamkan. Kebalikan dari manfaat tadi, maka kita juga harus mengetahui, kita harus memahami bahwa mudarat mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, ibadah tidak diterima, ya, doa tidak dikabulkan. Yang kedua, ya, makanan yang haram dan minuman yang haram maka merusak jiwa dan raga. Yang ketiga, menyebabkan berbagai penyakit psikologis atau gangguan jiwa. Yang keempat, hati kita, watak kita menjadi keras dan kasar, sehingga sulit menerima hidayah dan cenderung berbuat jahat atau kasar. Yang berikutnya, menghalangi mengingat Allah dan rasa malas dalam beribadah. Yang berikutnya, berdosa karena itu merupakan bentuk pelanggaran kepada perintah Allah. Yang terakhir, mendapatkan ancaman siksa neraka. Sampai di sini semua ya sudah paham? Ada pertanyaan? Penugasan berupa lembar kerja peserta didik yang akan saya bagikan akan sebagai bentuk evaluasi pembelajaran dan pemahaman bab makanan dan minuman yang halal dan haram. Lembar kerja peserta didik ini berisi soal, ya, baik pilihan ganda, IC, dan instrumen evaluasi pengamatan yang nanti, ya, silakan dikerjakan dan dikumpulkan. Ya. Pertemuan kita pada hari ini sementara sampai di sini, ya, kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.